memikul salib untuk saudara dipakai meneruskan Injil, memberitakan Injil kepada dunia orang edar atau dunia yang tidak mengenal Allah. Demikian firman Tuhan untuk disampaikan kepada saudara sekalian. Ini teksnya adalah pergejolak. Perhatikan baik-baik Kisah Para Rasul 7 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-37. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin? Dan seperti Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat yang membawa bangsa Israel. Mereka keluar dari Mesir dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Demikianlah hari ini disampaikan kepada saudara-saudara tentang beban memikul salib. Amin, saudara. Shalom. Perhatikan baik-baik, sebagai domba-domba Allah harus kenyang dengan firman Allah, diajar sebagai murid dalam ketaatan untuk meneruskan apa yang Tuhan maksud di tengah panggilanmu. Jikalau engkau tidak tahu, dengar baik-baik ini saudara-saudara, bisa ngawur, sesat, dan bisa menjadi pemberontak. Shalom saudara. Shalom. Aku menyampaikan kepada saudara-saudara dengan kasih hari ini beban yang berat yang memang harus dipikul. Shalom saudara. Untuk itu saudara dipanggil, bukan memakan-makan. Kalau itu bahagian daripada bahagian kecil untuk mensejahterakan, membuat kita dalam sejahtera semua. Hari ini ku beritahu apa yang dikatakan Yesus. Marilah kepadaku, panggilan. Hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, dengar, masa kehidupan memang tidak gampang. Memang harus kerja dalam jasmani, kerja dalam jiwani. Shalom saudara. Ini wajarkan ini. Kerja dalam jiwani. Jiwani itu adalah memikirkan pekerjaan Allah, bukan memikirkan yang lain, dan bekerja di dalam roh. Amin saudara. Shalom. Guna kita mengasihi Tuhan. Perhatikan baik-baik. Shalom. Shalom. Supaya kita benar-benar bisa memikul salib, pikul laku. Tentu ini beban, saudara-saudara. Shalom, tanda. Shalom. Fokus saya. Cukup 40 menit tanpa gangguan, atau dipersingkat menjadi 30 menit. Karena manusia super saat ini banyak sekali sibuk. Shalom. Pikul laku. Jadi kita ini sebagai jemaat Tuhan adalah harus pikul laku. Bahagian yang saya sudah sampaikan kepada saudara dalam iman, di dalam tubuh, jiwa, dan roh. Berat-berat, itulah beratnya. Jadi banyak orang yang lemah, banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang di dalam keadaan lelah terus-menerus karena tidak fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dalam berserah. Kalau saudara banyak berserah kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri bekerja. Dan maka
8 ayat 28, Allah turut bekerja bersama-sama untuk menetapkan kebaikan pada setiap mereka yang mengasihi Tuhan melakukan pekerjaan. Amin, saudara. Shalom. Ya. Supaya saudara-saudara jangan lemah sendiri, melainkan maju terus di tengah panggilan itu. Ada kuasa Tuhan. Makanya dia tidak pernah biarkan begitu bertobat, tumpahkan tanganmu kata Tuhan supaya mereka dipenuhi dengan kuasa. Katakan amin. Katakan amin. Jadi dengan demikian saudara-saudara, kita harus maju terus pikul salib. Kita harus maju terus untuk menegakkan kebenaran. Kita harus maju terus nama Tuhan supaya dipermuliakan di tengah kehidupan kita atas tubuh, jiwa, dan roh. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sekali lagi mari berikan tepuk tangan bagi Yesus. Bahagialah saudara-saudara, apalagi kalau hari ini saudara-saudara saya perlu akan bukakan rahasia. Dan kepadamu wajarkan bahwa manusia di zaman akhir mereka garang. Saya akan bacakan mungkin seperti yang dikatakan oleh firman Allah ini. Mereka dalam banyak mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dengar baik ini saudara-saudara, orang-orang di akhir zaman ini. Mereka pembual dan menyombongkan diri. Wow, shalom saudara. Mana yang lain pelayan? Suruh naik ke atas. Saya menghadapi orang zaman sekarang ini, saudara itu melayani ini. Itulah orang yang saudara akan hadapi. Saya teruskan lagi. Mereka tidak peduli dengan agama, apalagi dengan Injil. Kata firman, mereka lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi dari zaman dahulu, Musa yang dimusuhi oleh pemberontak, dengan baik ini saudara-saudara, mereka berkata, siapa rupanya yang mengangkat kau? Mereka tidak tahu bahwa Allah sendiri yang mengangkat diri. Tapi mereka menyombongkan diri. Menyombongkan diri itu maksudnya begini, siapa rupanya kau? Kau lebih jauh kau dari kami. Kami sudah lama berjuang di tanah Mesir ini. Bahasa-bahasa kedagingan tidak diuntukkan atau tidak dikehendaki oleh Tuhan tercetus. Itu sebabnya ini saya mau beritahu kepada saudara sekalian. Hari ini jikalau kita memikul salib, hukum ini mulai dari dirimu sendiri untuk menjauhi hal-hal yang telah diungkapkan, yaitu pembual, pembohong, dan seterusnya, supaya saudara-saudara di tengah pemenangan dirimu kepada Tuhan dengan baik, pemenangan dirimu di hadapan Tuhan menjadi kekuatan dan hikmat untuk mengalahkan, mengajar mereka yang ada di dalam dunia. Karena Tuhan mau kebenaran, jadi kebenaranlah yang harus kita akan lakukan sebagai orang yang dipanggil dan menjadi hambanya atau muridnya. Mari kita berikan tepuk tangan. Ada 3 hal saya sampaikan berkaitan dengan seluruh pekerjaan Allah di dalam dunia yang sedikit orang saja mengemari. Shalom saudara. Kenapa? Karena kedagingan ini. Dan tidak sedikit saudara-saudara, oleh karena kedagingan dan kemauan dan keinginan hawa nafsunya, tidak sedikit orang melawan Musa. Waktu berjalan dengan Musa,
dengan baik-baik. Gak ada kok yang baik yang dia bilang kerja semangat. Apa namanya? Dikejarnya si Musa itu. Tapi Musa pun dengan baik itu. Tidak mungkin konyol. Dia hanya membuat si lawan itu supaya tidak beringas. Tapi saking beringasnya, maka terjadilah si lawannya itu. Alkitab mencatat langsung dia dibunuh oleh Musa. Ada orang yang melihat, itulah pekerjaan iblis. Yang melihat ini pun nggak tahu kan soal pekerjaan Allah, nggak tahu situasi dan keadaan. Mereka langsung mengadu dengan hawa nafsunya kepada pegawai-pegawai orang Mesir dan berkata dia membunuh. Shalom saudara, dia membunuh, katanya. Padahal tidak. Hanya dia mati tergeletak. Satu kali saya diberi Tuhan minum. Mungkin belum pernah saya sampaikan kepada saudara-saudara. Waktu saya 3-4 tahun melayani di dalam Tuhan, saya dikejar oleh orang-orang Buddhis dengan penglihatan. Dikejar. Mereka katakan akan dibunuh karena inilah yang membuat kecurangan di kota Rantau Prapat daerah Telebon Batu. Persis seperti itu dikatakan. Saya dikejar. Saya memang berlari. Tapi di depan sudah ada yang menyetop. Digiringlah saya kepada kumpulan mereka. Ini penglihatan, bukan mimpi. Lalu saya dibuat di tengah kumpulan mereka yang sedang membuat berkeliling begini. Saya dilempar ke dalam. Habisi dia. Kata protokol ini, maka datanglah orang-orang ahli untuk membunuh dan membinasakan saya. Saudara tahu, supaya saudara punya hikmat di dalamnya, maka saya diperangi. Padahal saya di situ ada, nggak pernah sebenarnya harus pakai pedang dan lain sebagainya. Tapi mereka semua, oleh karena kacaunya dibikin Tuhan, mereka sendiri yang berperang dalam bunuh-bunuhan. Aku hanya sebagai saksi dan melihat semua. Mereka tergeletak. Padahal saya yang mau bunuh. Saya larilah dari keadaan itu dengan sopan. Saya melangkahi mereka yang apa? Saya biarkan untuk pergi karena mereka semua sudah berdarah. Dikatakan kepada saya, orang Buddhis. Jadi ternyata pelayanan saya yang ada di Rantau Prapat ini yang pertama sekali adalah yang keberatan adalah orang-orang Buddhis. Saya pergi dan datang di belakang saya mengejar, katanya dia membunuh kita punya prajurit, katanya. Dikejar saya, saudara-saudara. Saya jalan sebenarnya, tapi tak sampai mereka untuk mengajarnya. Dengarlah suara itu yang berkata, dia membunuh, tangkap, dia membunuh. Siapa yang membunuh? Saya tidak membunuh. Orang apa-apa pun tidak ada di tangan saya hanya sebagai tawanan. Itulah mimpi dan berbentuk penglihatan yang punya saya. Nah, dalam hal ini perlu berdoa itu. Shalom saudara-saudara. Shalom, perlu berdoa. Itulah peperangan yang pernah 2-3 tahun setelah saya melayani. Hari ini saya sampaikan begini, saudara-saudara. Pertama, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Saudara dipanggil maksudnya mempersiapkan jalan untuk Tuhan, bukan mau kaya kenyang lalu aku diberkati Tuhan. No. Sesungguhnya kalau kita ada di
untuk saudara pun akan menyampaikan orang-orang yang ada di dalam ketidakbenaran dibenarkan. Ada orang yang membengak atau ada orang yang menyombongkan diri dan lain sebagainya, dinasihati untuk datang kepada Tuhan. Dengar Lukas 3 ayat 4 saya sampaikan, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Ini suara bagi saudara-saudara, ditulis di dalam firman, dengarkan ini. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini saudara punya pekerjaan. Amin, amin, amin. Amin. Iya, supaya saudara dalam berkat-berkat itu jujurlah. Ini yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara. Bukan sebaliknya, biar mampus kalau di situ. Bukan. Ketika seorang hamba Tuhan sama seperti saya mengalami banyak hal tentang, saya berbicara tentang ekonomi dalam 33 tahun penggembalaan, ya saya down, naik, maksudnya turun. Seperti dalam mulai bulan Februari sampai dengan sekarang lebih kurang 3 bulan, saya sepertinya mengalami kekeringan di tengah sungai yang sedang mengalir deras. Ngerti ya? Tapi aku tahu maksudnya. Dia sedang mengajar adalah bagaimana untuk mempergunakan berkat yang melimpah yang akan datang ke depan. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Yesus. Tuhan punya suara. Saya harus meneruskan untuk meluruskan jalan. Seperti doa-doaku adalah untuk Pulau Sumatera 2023. Saudara juga berdoa bersama saya. Kalau Tuhan sudah katakan 2023 Desember waktu perjalanan saya sampai ke Jambi, maka itulah yang saya harus kerjakan. Kalau begitu bagaimana dengan yang lain? Penggembalaan ini katanya merupakan menjadi adalah tanggung jawab saya karena sudah 33 tahun. Maka aku punya hikmat ialah aku hanya melakukan pendelegasian. Ini bermakna khotbah saya bagi saudara-saudara ketika saudara dipanggil menjadi jemaat Tuhan adalah supaya bertumbuh, berkembang, nyampe kepada puncaknya. Katakan amin. Bukan cengeng seperti anak-anak. Ini juga mimpi ini. Tuhan memberitahu kepada saya bagaimana orang cengeng itu. Ketika kali minggu ini, rupanya orang cengeng itu begini. Dibelah kates, diberikan masing-masing sama. Tapi anak yang cengeng ini nangis untuk meminta 2 potong. Kenapa? Rupanya kalau dibilang ini nangis dia. Syukur saja orang tuanya tahu. Diamlah dia di dalam keadaannya cengeng. Ini hanya sepintas supaya saudara-saudara tahu cengeng itu adalah terimalah bagian, nikmatilah dan bersyukur kepada Allah. Katakan amin. Katakan amin. Jangan kau tangis yang lain hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan diri. Ini berguna bagi penggembalaan yang akan datang. Saya belum menemukan apa yang dikatakan Tuhan supaya jiwa-jiwa bertambah-tambah, jemaat semakin lebih banyak. Belum kutemukan ialah sampai hari ini masih proses hanya datang dari Allah. Kalau menurut pikiran saya saudara-saudara ada 2 ya. Dalam pikiran saya itu adalah secara jasmani Allah dia dan secara pikiran aku akan tidak lakukan.
Jadi aku harus banyak berdoa dalam roh, sebab aku sendiri yang mengungkapkan ini dengan baik-baik. Pelayanan itu yang terbaik dan yang dikehendaki oleh Allah adalah pelayanan roh. Musik boleh datang sambil kita menyanyikan pujian ini berkali-kali. Kau menolong yang Tuhan akan kehendaki. Pemusik saja, pemuji belakangan. Shalom saudara. Jadi supaya kita bisa untuk membuat dalam panggilan itu semacam rohaniah. Ya, shalom saudara. Panggilan saudara-saudara yang Tuhan kehendaki ini adalah rohaninya. Berohani. Saya selalu bilang, saudara-saudara, saya bukan rahasia ini. Orang pemberontak, rohanianya biasanya adalah keluar dari itu. Shalom. Kalau kelemahan beda. Kalau kelemahan, rohani masih berdiam di dalam. Kelemahan itu apa? Kelemahan itu mungkin dia tidak bisa beribadah, mungkin dia sakit, mungkin tidak dapat berbuat banyak, tapi tetap dia setia dalam jemaat. Ini kelemahan. Tapi kalau keluar seperti Kolonel Simbolon di TNI 20 tahun yang lalu, apa itu? 20 tahun yang lalu dia tidak melakukan, justru dia berontak melawan program TNI dan mengajar orang, membawa orang adalah supaya kita begini. Maka disebut dia pemberontak. Beda ya dengan kelemahan. Dengan orang yang tidak mau tahu juga beda masih. Tapi pemberontak itu adalah tinggalkan melawan dan melawan Allah itu sendiri. Kedua perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, di tengah kita jangan takut untuk pembuat segala mujizat itu. Siapa? Saya beritahu saudara-saudara, siapakah pembuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang ajaib? Engkau terus akan berjalan, lihatlah. Shalom saudara. Nyanyian ini yang membuat saya menangis. 33 tahun loh. Nyanyian kita berkata berkali-kali, meskipun Tuhan menolongku. Mari kita sampai menyanyi sedikit lagi waktu. Meskipun Tuhan tak menolongku,
33 tahun saya tidak pernah untuk melawan orang sekalipun dia menghina saya, kecuali ada dari jalan saya sebutlah namanya Om Simon, karena dia sudah terlalu dibawa jemaah cuma kali ini, lalu mengada-ngada untuk mengatakan dari sini agama kamu, dan berani pula untuk datang ke gereja untuk mengatakan. Kutengoknya, tahunya mengadakan sakit, tak berdoa. Tapi entah kenapa bertemu aku dalam satu jam. Aku naik mobil, dia jalan kaki. Dia bikin begini dari belakang, pelan-pelan. Apa tuh? Lalu dia bilang, ngoceh, mana-mana. Saya tahu, karena apa yang kau katakan semua adalah kau pembohong. Semua aku sebagai hamba Allah jujur dan berkata-kata dengan takut akan Tuhan, tapi pemberontakan sudah terlalu. Allah, saya bilang, kau kecil kau. Sampai saya bilang begitu, kau mau kuhabisi? Mau lawan? Mau hantam? Hah? Dia bilang, habis kesabaran. Shalom. Salah kamu. Aku hanya mengatakan jalan. Kamu berontak. Kamu menada-nada. Kamu tidak takut dengan Tuhan. Aku ini hamba. Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu. Tolong tutup mulut. Saya katakan, iya, apa? Pernahkah saudara tahu Yesus marah? Kalau saya berkata dia tidak marah, tapi kejadiannya adalah dia menjungkir balikan pedagang-pedagang meja-meja tukar uang dan buku merpati. Dengan begitu ganas. Tapi menurut saya orang yang rohani dengan baik-baik ini, ya memang kebenaran harus ditegakkan sama Tuhan. Amin saudara. Tapi bagi mereka yang memberontak saja, yang kalau dia melawan sendiri, saya pelan-pelan untuk menghormati dia supaya dia, tapi begini haruslah menghadapi semuanya. Saudara tahu, Shalom, batas kewajaran seorang gembala dipersiapkan yang namanya gagal tombak untuk membela jemaat atau domba-domba dari terkangan serigala. Ini rahasia. Shalom saudara. Hanya itu aja satu kali. Karena pemberontakan itu sebelum gereja ini berarti tahun 96. Karena tahun 96 itu ada kali tahun 95. Ya, inilah ujian
saudara-saudara, saya lebih tahu saudara-saudara, 33 tahun penggembalaan kita mau rayakan. Amin saudara. Artinya 33 tahun itu bukan sekedar bukan sekedar, tapi aku meneteskan air mata. Aku seringkali menangis kepada Tuhan, tapi tidak menyesal. Dengan baik-baik, tidak menyesal. Tapi kok sampai segitunya orang menilai saya, melawan saya. Saya tinggalkan semua usaha pekerjaan. Shalom saudara. Ditemukan mereka ada pemberontak kecil. Kamu sebagai pelayan-pelayan ditemukan kepada mereka pemberontak yang kecil. 33 tahun itu katakanlah tidak meneteskan air mata yang campur darah. Saya punya kesaksian saudara-saudara. Tahun 2000 saya datang menangis kepada Tuhan, karena di situ pun terjadi yang namanya, saudara, krisis. Diadukanlah tahun 99 itu gereja dan panitia ke pengadilan. Ditolak tahun 99, tahun 2000 itulah yang namanya Pargatan Judi membuat pengaduan. Tapi singkat berita saudara-saudara, aku hadapi dengan air mata. Tahun 2000 itu aku menangis kepada Tuhan. Terdengarlah suara dari surga, nyanyian haleluya untuk menghibur aku. Tahun 2000, haleluya, suara dari surga, haleluya. Ini apa ini suara? Sampai kubuka mataku waktu doa. Penghiburan itu perlu saudara-saudara, karena pada waktu itu hampir oleh sampan dan pelayanan terlalu berat. Tapi karena Tuhan memberikan penghiburan, lalu aku mendengarkan lagi buat nyanyian pujian ini sampai tercipta 20 lagu dan bawa ke kota pusat. Disitulah aku yang pernah mendapatkan uang sampai bisa menutup. Dan saudara tahu, gereja yang ada di diadukan 2000 itu 2004, 2005 atau 2006 itu dihanguskan semua. Karena sampai 6 bilik ruangan yang ada di Jakarta hangus semuanya. Ketika seorang pengacara berkata kepada saya, sudah Pak Pendeta, tidak ada lagi. Pulanglah aku dengan sukacita. Memang berkat banyak sekali dari Jakarta, sembari membawa berkat-berkat. Perlunya penghiburan. Ketika di dalam penggembalaan itu banyak sekali seteru, tantangan. Yang ketiga, lakukanlah pelayanan Injil dengan sejujurnya di hadapan Allah, dan Allah bertanggung jawab untuk setiap waktu dan setiap jeripayah. Alkitabnya berkata, jeripayahmu tidak akan sia-sia. Selai rambutmu
lagi. Jadi saudara-saudara, aku serahkan kepada Tuhan. Shalom. Aku serahkan saja kepada Tuhan. Cukup aku berkata begini, tongkat penggembala pada dengan Tuhan. Aku hanya untuk meneruskan pekerjaan. Dengarkan firman Tuhan untuk yang terakhir. Tanah sihir musik pemimpin ujian dengan masukan. Lukas 12 ayat 48. Ini akan kuuraikan kepada saudara-saudara. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Aku tidak suka kalau saudara-saudara dipukul oleh Tuhan. Shalom. Aku tidak suka kalau saudara-saudara jatuh sakit, berimbas kepada aku. Aku tidak suka juga kalau saudara jatuh malu. Tidak. Aku tidak suka apalagi kalau saudara-saudara masuk di dalam kemiskinan. Itu pengaruh bagiku dalam penggembala. Pengaruhnya ialah saudara tidak dapat rame-rame, tidak dapat bersentuh banyak, tidak dapat bersama-sama dengan saya untuk saling memberkati. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Aku suka ialah saudara diberkati oleh Tuhan. Karena itu dengarkanlah soal berkat-berkat itu. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, katakan amin. Daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kebenaran firman ini adalah beracara pada saudara sebagai jemaat Tuhan, pada saudara yang dipanggil Tuhan. Seberapa banyak berkat padamu, kesehatan dan kekuatan, mari pergunakan untuk Tuhan, dipertanggungjawabkan untuk Tuhan. Amin firman-Nya.